Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat yang bersifat zahir maupun nikmat yang bersifat batin. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi secara sungguh-sungguh, zahiran wa batinan. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pengajian kita subuh ini kembali kita lanjutkan pembacaan hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, satu kitab himpunan hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beserta syarah atau penjelasan terhadap hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut. Pertemuan terakhir kita telah berada pada bab yang kedua setelah bab yang pertama, yaitu tentang keikhlasan. Bab yang kedua tentang taubat. Sudah ada beberapa hadis yang kami bacakan mengenai bab taubat tersebut. Insyaallah subuh ini masih berada pada hadis-hadis tentang bab taubat. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Penulis kitab ini berkata, dan semoga Allah memberikan pada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para guru-gurunya, murid-muridnya juga di dunia dan di akhirat. Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari
agar orang-orang yang melakukan dosa di siang hari bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bertaubat sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat dari hambanya selama ia belum gargara, suara yang keluar dari kerongkongannya sebagai penanda dekatnya waktu kematiannya. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau berkata bahwa ini adalah hadis hasan. 3 hadis ini semuanya berbicara tentang taubat. Hadhil ahaditsu as-salasatu allati zakaraha al-muallif rahimahullah kulluha tata'allaqu bit-taubah. Semua hadis 3 tadi semua berkaitan dengan taubat. Taubat adalah satu marhalah, satu fase, atau satu mansilah, satu tahapan di antara tahapan-tahapan perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat merupakan fase-fase awal. Sebagian ulama menempatkannya sebagai fase pertama. Seorang hamba yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah SWT, fase pertamanya adalah taubat sebelum fase-fase perjalanan yang lain. Ada juga ulama yang menempatkannya pada fase yang kedua. Fase pertamanya adalah yaqazah, kesadaran. Karena seseorang tidak bisa bertobat apabila di dalam hatinya belum ada kesadaran bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah maksiat. Ketika di hatinya sudah muncul kesadaran, saya sudah berbuat maksiat, saya sudah berbuat dosa, maka ini kemudian akan mendorongnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat mempunyai tingkatan-tingkatan. Karena semua manusia diperintah oleh Allah SWT untuk bertobat. Bahkan orang yang sudah kokoh keimanannya sekalipun juga diperintahkan untuk bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semua, wahai al-mu'minun. Nah, ini yang diperintah bertobat bukan saja orang yang berdosa. Allah SWT tidak hanya menyatakan bertobatlah wahai manusia-manusia yang berdosa, tapi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Al-mu'minun adalah mereka yang sudah kokoh, yang sudah mantap, yang sudah kuat keimanannya. Beda al-mu'minun dengan amanu. Kalau amanu yang juga diterjemahkan orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman setipis apapun imannya, sesedikit apapun keimanannya. Asal seseorang sudah punya iman di dalam hatinya,
maka dia sudah bisa disebut sebagai bagian dari amanu, orang yang beriman. Tapi belum bisa dinamakan dengan al-mu'minun kalau imannya belum kokoh, imannya belum mantap, imannya belum kuat. Itulah sebabnya ciri-ciri al-mu'minun itu berat. Bisa dibaca misalnya di surah Al-Mu'minun, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Itu berat ciri-ciri. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah al-mu'minun. Siapa mereka itu? Satu, allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang di dalam salatnya bisa khusyuk. Ini saja langsung cirinya berat yang pertama. Yang kedua, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, mereka yang bisa berpaling dari perbuatan lagun. Lagun itu bukan dosa, perbuatan yang boleh dilakukan, tapi dipandang mendatangkan kesia-siaan, diantaranya karena mengalihkan dari perbuatan yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, walladzina hum lis-zakati fa'ilun, mereka yang benar-benar melaksanakan zakatnya, kewajiban zakatnya. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang memelihara kemaluannya, illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali hanya kepada istri atau hamba sahaya yang mereka miliki. Dulu Pak, sekarang kita tidak punya hamba sahaya, jadi istri saja. Maka mereka itu bukan orang yang tercela. Pamani botaga wara'a dzalik faulaika humul adun, siapa yang mencari cara penyaluran hasrat seksual selain kepada istrinya, maka itulah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka yang memelihara amanah dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka yang bisa memelihara salatnya. Kan ini berat ciri-cirinya al-mu'minun. Nah, orang yang sudah seperti ini saja masih diperintah oleh Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, kalian yang sudah masuk kategori al-mu'minun, tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ini bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling rendah taubatul awam, taubatnya orang-orang yang awam, diistilahkan dengan taubat, yaitu mereka yang bertaubat karena ada kewajiban yang ditinggalkan, atau ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan. Misalnya ada yang meninggalkan salat 5 waktunya, berarti dia meninggalkan kewajiban, lalu ia bertobat kepada Allah SWT. Ini taubat orang awam, taubat paling rendah. Atau misalnya dia telah minum minuman keras, berarti dia melakukan perbuatan yang diharamkan, ya. Atau dia memperoleh harta dengan cara riba, berarti dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka ia kemudian bertobat kepada Allah SWT. Ini taubat yang paling rendah tingkatannya, taubatnya orang awam. Taubat yang kedua, taubatul khassah, taubatnya orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus, dinamakan dengan inabah. Inabah, mereka yang bertaubat bukan karena meninggalkan kewajiban, tapi karena meninggalkan amalan sunnah. Misalnya, ya, biasanya setiap malam dia salat witir, malam witir. Di suatu malam dia tinggalkan salat witir tersebut. Nah, sebetulnya tidak berdosa karena salat witir ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Tapi bagi orang yang khassah, orang-orang yang khawas, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah meninggalkan amalan sunnah. Atau ada perbuatan yang makruh yang dia lakukan, dia makan minum sambil berdiri, kan perbuatan makruh, Pak.
sekalipun tidak diharamkan. Tapi bagi orang yang khassa, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan perbuatan yang makruh. Atau buang air kecil sambil berdiri, kan perbuatan yang makruh, tidak diharamkan. Tapi bagi orang yang khassa, dia akan bertobat kepada Allah SWT karena telah melakukan perbuatan yang makruh. Nah, kita tidak cerita lagi yang haram, yang makruh saja dia bertobat. Kalau melakukannya apalagi yang haram. Namanya inabah. Orangnya disebut munib. Kemudian yang paling tinggi taubatnya khassatil khassa, ya, orang yang khusus dari kalangan orang yang khusus, dinamakan dengan aubah. Orangnya disebut dengan awwab. Mereka ini adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan yang mubah, perbuatan yang boleh yang dia lakukan, bukan perbuatan makruh, bukan juga perbuatan yang haram, yang boleh yang dia lakukan. Terus kenapa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara yang dia lakukan itu perbuatan yang mubah? Karena apa yang dia lakukan tersebut sebetulnya tidak bermanfaat baginya, bahkan mengalihkannya dari perbuatan lain yang lebih bermanfaat. Karena itu Nabi sampaikan dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, meskipun bukan perbuatan haram atau bukan perbuatan makruh. Tapi kalau tidak memberikan manfaat, tinggalkan, sekalipun itu perbuatan yang mubah, perbuatan yang sebetulnya boleh. Apalagi kalau mengalihkan kita dari perbuatan yang lebih bermanfaat. Nah, terlalu banyak misalnya kita memegang HP, menonton sembarang, ditonton apa, meskipun yang boleh, tapi mengalihkan kita dari perbuatan yang lebih bermanfaat. Kurang waktu kita untuk baca Quran, kurang waktu kita untuk belajar, lebih banyak untuk scroll macam-macam, ditonton semua, dibaca semua. Akhirnya berkurang waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bagi orang yang khassatul khassa, dia akan bertobat kepada Allah SWT. Nah, inilah yang disebut dengan aubah. Orangnya disebut dengan awwab. Semua manusia selain nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang maksum, terjaga, terpelihara dari dosa, dan beberapa wali-wali Allah yang juga maksum, hanya kemaksumannya beda. Kalau nabi maksumnya tidak ada lintasan dalam hati mereka untuk berbuat dosa. Para nabi itu jangankan melakukan, terlintas saja di hatinya keinginan berbuat dosa, tidak ada. Nah, mereka maksum. Di antara wali-wali Allah SWT juga ada yang maksum, tapi tidak seperti itu. Masih ada lintasan di hatinya untuk berbuat dosa, terlintas. Tapi ketika ada lintasan itu tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Atau kalaupun misalnya diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka dia akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda taubatnya. Karena menunda taubat sesungguhnya itu adalah satu dosa tersendiri yang wajib untuk ditaubati. Maka wajib hukumnya untuk bersegera bertobat. Wa fi hadzal hadis anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi wa in ta'akharat lakinnal mubadara bit taubati hiya al wajib li'anna al insan la yadri qad yabja'ul mautu fayamutu qabla ayyatuba fal wajibu al mubadaratu lakinna ma'azalik law ta'akharat taballahu alal abdi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT akan menerima taubat seorang hamba meskipun taubatnya itu ditangguhkan, tidak bersegera bertobat.
Tapi yang wajib sesungguhnya adalah bersegera bertaubat. Begitu kita berbuat dosa, sadar ini dosa, segera bertobat. Kalau ditunda-tunda taubatnya, menunda taubat itu juga dosa tersendiri, wajib ditaubati juga. Kenapa kita mesti bersegera bertobat? Manusia tidak tahu kapan kematian itu akan mendatanginya. Kita tidak mengetahui. Kematian bisa mendatangi kita ini kapan saja. Kalau misalnya ada orang berbuat dosa di pagi hari, dia tunda tobatnya, nanti malam deh saya bertobat. Kematian bisa mendatanginya antara waktu pagi sampai waktu malam tersebut. Maka bersegeralah bertobat kepada Allah SWT. Tapi jika sekiranya dia menunda taubatnya, hadza min karamihi azza wa jalla annahu yaqbalu taubat hatta wa in ta'akhkharat. Fa idza aznaba al-insanu zamban fin nahari fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubatahu walau taba bil lail. Wa kadzalika idza aznaba fil laili wa taba fin nahari fa inna Allah yaqbalu taubatahu. Nah, hadis pertama tadi menunjukkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat hambanya meskipun dia tangguhkan, dia tunda-tunda taubatnya itu. Itulah yang digambarkan tadi di hadis. Dia berbuat dosa di siang hari, Allah tetap membentangkan tangannya sampai hamba itu bertaubat kepadanya di malam hari. Kalau hamba itu berbuat dosa di malam hari, Allah tetap membentangkan tangannya sampai hamba itu bertaubat di siang harinya. Allah SWT tetap menerima taubat dari hamba-hambanya, sekalipun hamba itu menunda-nunda taubatnya. Tapi sekali lagi yang wajib adalah mubadarah, ya, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini ada rukun-rukunnya. Ada rukun hatinya, ada rukun qaulinya, dan ada rukun fi'linya. Rukun hatinya taubat yaitu nadama, penyesalan. Jadi di dalam hati mesti ada penyesalan atas dosa yang dilakukan. Kalau dalam hati tidak ada penyesalan, itu artinya dia tidak bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ciri taubat yang tidak sungguh-sungguh, taubat yang tidak diterima, ketika kita merasakan kenyamanan dan kenikmatan mengingat dosa yang pernah dilakukan. Kita mengingat maksiat yang pernah dilakukan, kita merasa nyaman, merasa nikmat. Itu tanda taubat kita tidak diterima atas dosa itu. Cerita-cerita Pak, kumpul-kumpul reunian. Dulu waktu kita sekolah deh, biasa kita ambil makanan di kantin, kita tidak bayar, ya. Biasa kita melakukan ini. Seandainya kita masih bisa kembali muda, kita bisa ulangi lagi. Enak juga ya. Nah, ini berarti taubatnya tidak diterima. Karena dia merasa enak waktu melakukan itu, merasa nyaman. Orang yang bertaubat itu dia menyesali. Bisa-bisanya dulu waktu kita masih sekolah begitu yang kita kerjakan. Nah, dia ada penyesalan di dalam hati. Itu rukun hatinya taubat, ada penyesalan. Rukun kaulinya, rukun ucapannya dia istighfar, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun fi'linya al-iqla', berlepas diri dari dosa tersebut. Nah, juga ulama yang menambahkan rukun hati ada azam, tekad yang kuat untuk tidak lagi mengulangi dosa itu. Nah, sekalipun Allah SWT menerima taubat hamba yang tunda-tunda taubatnya, akan tetapi tetap ada batasnya. Ada batas akhir secara personal, secara perorangan. Ada batas akhir yang berlaku umum. Batas akhir secara personal yang berlaku kepada orang per orang, sampai seseorang itu mengalami gargara. Satu orang Pak kalau mati biasanya, nah, itu namanya gargara. Mati setelahnya itu. Nah, kalau sudah bunyi di sini, tidak diterima lagi taubat. Sebetulnya Fir'aun itu
Sebelum meninggal dia beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, Tuhannya Bani Israel. Oh, saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa, diimani oleh Harun, diimani oleh Bani Israel. Tapi sudah terlambat. Dalam Al-Quran disebutkan al-an, baru sekarang Fir'aun. Wa qad asaita kamu sudah maksiat sebelumnya ini, wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk di antara para perusak yang besar. Nah, terlambat taubatnya. Itu secara personal, orang per orang. Adapun batas akhir taubat yang berlaku umum, dalam hadis tadi disebutkan, hadis yang kedua, yaitu qabla an tatla asy-syams min maghribiha, sampai sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan ini termasuk salah satu di antara sekian banyak tanda-tanda besarnya kiamat, yaitu ketika matahari terbit dari arah barat. Karena ketika itu berubah seluruh tatanan di alam semesta ini, maka semua manusia menyadari kesalahannya. Orang yang tidak beriman semua mengaku beriman, tapi pada saat itu iman tidak lagi memberi manfaat. Semua orang yang berdosa bertaubat semua, tapi taubat sudah tidak lagi diterima, karena itu batas akhir dari taubat. Jadi jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita masih diberi nikmat hidup oleh Allah SWT, dan kita tidak tahu kapan nikmat hidup ini akan dicabut. Bisa beberapa tahun ke depan, bisa beberapa bulan ke depan, bisa beberapa minggu ke depan, bisa beberapa hari ke depan, bisa beberapa jam ke depan, bisa beberapa menit ke depan, bisa juga tinggal beberapa detik ke depan. Tapi sepanjang kita masih hidup, matahari belum terbit dari barat, belum ada suara gargara yang keluar dari tenggorokan kita, Allah SWT masih menerima taubat. Maka bersungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ingin menyempurnakan taubat tersebut, laksanakanlah salat sunnah 2 rakaat. Dia bukan syarat diterima taubat, tapi dia adalah penyempurna taubat. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yaznibu dzamban, summa yaqumu fayatatahhar, summa yusalli raka'ataini, summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Tiadalah seorang hamba itu yang melakukan satu dosa, setelah itu dia bangkit untuk mensucikan dirinya, berwudu, bahkan sampai mandi taubat. Setelah itu dia kemudian salat 2 rakaat. Setelah selesai salat dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiadalah hamba yang seperti itu kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pengantar kajian tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.